Yang hadir sekarang juga sudah banyak, beberapa di antaranya para guru-guru ya. Luar biasa, mudah-mudahan nanti bisa memberikan tanggapannya terkait buletin Kapah edisi ke 221 ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala kulli dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini kita bisa kembali berjumpa ya, walaupun masih menggunakan media Zoom. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pertemuan kita. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini dalam keadaan sehat, juga sekeluarganya. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan alam, manusia terbaik, manusia terhebat yang pernah Allah ciptakan, kemudian Allah turunkan ke muka bumi, di mana setiap ucapan, perbuatan, bahkan diamnya beliau menjadi suri tauladan bukan hanya untuk kaum muslim tentunya, tetapi untuk seluruh manusia. Pada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, at-tabi'in, dan pengikutnya hingga zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, sebetulnya dalam rencananya agenda pada sore hari ini akan diisi oleh Ustadz Reja dan Ustadz Denny, tapi sampai saat ini belum ada informasi ya apakah bisa hadir atau tidak. Tapi insya Allah yang hadir sekarang juga banyak diantaranya guru-guru kita yang bisa insya Allah bisa membadal ya. Ada Ustadz Noval, ada Ustadz Dian, ada Ustadz Abu, ada Ustadz Jajang insya Allah ya. Baik, hadirin rahimakumullah, edisi ke-221 ini temanya itu aksi bela Islam wajib terus dilanjutkan. Aksi bela Islam wajib terus dilanjutkan. Nah, ini tidak lepas dari telah berlangsungnya kemarin ya, reuni Akbar 212. Yang kita tahu 212 ini sudah dilaksanakan hampir tiap tahun ya, udah beberapa kali. Bahkan mungkin di antara yang hadir di sini pernah ikut turut mengikuti reuni tersebut ya. Masya Allah ya, kita tentu begitu sangat ingat sekali bagaimana kondisi di sana ketika kita sama-sama mengikuti reuni. Luar biasa, jumlah kaum muslim yang berkumpul bisa sampai jutaan, bahkan yang pernah kita ikuti tentunya itu sampai jutaan. Bahkan pengalaman saya pribadi ketika bawa bekal dari sini, dari Bandung bersama tentunya ya teman-teman yang lainnya, bawa bekal nyampe ke sana itu tidak digunakan, tidak dimakan begitu ya, karena begitu turun dari bis saja sudah banyak yang memberikan makanan dan minuman gratis, luar biasa ya. Dan belum lagi bagaimana situasi di sana, kebersamaan sesama kita kaum muslim, bahkan diantaranya pernah ada satu momen ada orang non muslim yang akan melaksanakan pernikahan di gereja justru dikawal, diberikan jalan, kemudian dipersilakan, begitu sangat santunnya. Itu adalah gambaran kecil kaum muslim ketika bersatu. Jadi kalau saya ngobrol dengan salah satu guru saya itu menyampaikan bahwa gambaran kecil kondisi masyarakat muslim itu ya seperti itu. Ya, tidak ada yang berani buang sampah sembarangan karena semuanya itu mengontrol. Semuanya saling mengingatkan. Tidak ada yang berani bahkan menginjak rumput sekalipun, ya.
rumput saja dijaga, apalagi manusia, kan begitu. Itu luar biasa. Bahkan setelah selesai dengan spontanitas semuanya membersihkan area sehingga begitu selesai areanya bersih, ya, luar biasa. Dan itu didorong oleh keinginan diri sendiri, tidak ada instruksi, apalagi dengan adanya amplop-amplop semacam itu ya, insya Allah itu tidak ada. Ini luar biasa. Bahkan dengan berkumpulnya kaum muslim, justru banyak kaum muslim yang lainnya yang dengan sukarela menyiapkan segala kebutuhan, baik itu makanan, minuman, begitu ya, untuk saudara-saudaranya yang berkumpul. Luar biasa. Masya Allah ya. Itulah gambaran kecil kaum muslim kalau misalkan berkumpul di dalam satu momen. Ya, kita nggak kebayang bagaimana kalau syariat Islam ini tegak. Kemudian Islam itu bisa bersatu di dalam sebuah naungan institusi daulah. Bahkan bukan hanya sekumpulan negeri ini saja, tetapi seluruh dunia. Tentu begitu sangat luar biasa. Ya, ini tentu kita merasakan bahwa kondisi negara, ya, baik itu di negeri ini ataupun negeri-negeri kaum muslim begitu sangat memprihatinkan saat ini. Allah telah memberikan atau mengkaruniakan begitu sangat luar biasanya limpahan sumber daya alam. Tetapi hal itu tidak menjadikan negeri-negeri kaum muslim menikmati secara utuh kekayaannya. Tetapi justru hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang-orang kapitalis tentunya. Nah, ini tentu membuat kita prihatin. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan kumpul seperti ini, dan bukan hanya tentu dilaksanakan hanya setahun sekali. Tentunya bahwa aksi bela Islam itu harus terus dilaksanakan, terus dijalankan, terus digaungkan, dan terus diberikan semangat kepada setiap jiwa-jiwa kaum muslim bahwa Islam itu harus dibela. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Kenapa? Karena Allah telah berfirman sebagaimana yang tadi ayat yang saya bacakan tadi, yang artinya mereka kaum kafir akan terus-menerus memerangi kalian hingga mereka berhasil mengembalikan kalian dari agama kalian. Jadi kaum muslim saja, non muslim itu, mereka orang-orang kafir itu senantiasa berusaha setiap saat, setiap waktu untuk memurtadkan kita sebagai kaum muslim. Bahkan mereka itu memaksimalkan segala potensi mereka, segala segala kemungkinan mereka laksanakan. Nah, maka ini kita tidak boleh berdiam diri tentunya. Yang paling kentara tentunya pemikiran yang tentu itu sudah bertahun-tahun ke belakang kaum muslim itu sudah mulai dirubah pemikirannya. Tidak lagi berpegang teguh terhadap hukum-hukum yang telah Allah tetapkan, tetapi sudah mulai digeser kepada sistem atau hukum-hukum yang dibuat oleh manusia dengan istilah-istilah, dibungkus dengan istilah-istilah yang begitu manis, yang begitu seolah-olah baik terlihatnya, tetapi aktualnya begitu sangat rusak dan merusak. Ya, bukan hanya rusak, tapi juga merusak. Artinya sistem itu yang dibuat manusia itu rusak, ya. Kemudian ketika dipakai itu akan merusak. Ini tentu bahaya sekali ya. Dan ini tentu harus selalu disadari oleh kaum muslim. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Nah, saya lihat dulu yang hadir. Barangkali guru-guru kita sudah hadir yang dijadwalkan pada sore hari ini. Baik. Nah, insya Allah nanti mungkin dari Ustaz Jajang saja ya, mungkin ada tambahan. Baik, sedikit saya lanjutkan terkait wajibnya dilanjutkan pembelaan terhadap Islam. Ya, mungkin sebagian kaum muslim masih saja di antara kita ada yang berpikiran atau ketika kita berbincang Islam itu sudah Allah jaga, Islam itu sudah sempurna. Nah, seolah-olah bahwa Islam itu tidak perlu dijaga karena nanti Allah yang akan menjaga. Tetapi kita jangan sampai lupa bahwa Allah menyampaikan di dalam Quran surat As-Saff ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong agama Allah. Nah, ini tentu ini adalah peringatan bagi kita dan itu adalah amal soleh bagi kita. Ini bukan berkaitan dengan Islam akan dijaga, tentu insya Allah Allah akan senantiasa menjaga din ini, agama ini. Tetapi ini adalah pilihan.
yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apakah kita menjadi bagian orang-orang yang akan menolong agama Allah, atau hanya akan menyaksikan saja, atau bahkan nauzubillah ya, justru akan mendukung orang-orang yang ingin menghancurkan agama ini, baik langsung ataupun tidak. Ya, kalau yang dikatakan langsung tentu kita akan melihat orang-orang di antaranya yang mengaku Islam dengan terang menerang menyerang agama ini. Kalau penyerangan secara tidak langsung, maka tanpa terasa kita itu mendukung pemikiran-pemikiran yang itu tidak ada di dalam Islam. Sebagaimana yang sekarang sampai saat ini terus digaungkan sistem demokrasi. Kenapa sistem demokrasi? Demokrasi itu yang paling rusak bukan masih saja ada di antara kaum muslim bahwa demokrasi itu baik. Kenapa? Karena pemilihan begitu ya. Mufakat dan musyawarah mufakat dan sebagainya. Tetapi justru demokrasi di sini yang berbahaya itu bukan itunya, tetapi mengalihkan, memberikan kekuasaan kepada manusia untuk membuat hukum. Ini yang paling bahaya. Ya, di mana hukum ini sebetulnya sudah Allah tetapkan, sudah Allah buat. Setahu saya tidak ada satupun firman Allah dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh junjungan Allah, junjungan kita Rasulullah SAW tentang keharusan atau perintah manusia membuat aturan. Nggak ada satupun. Kenapa? Karena Allah itu maha tahu. Otak manusia itu terbatas. Sehebat-hebatnya manusia, bahkan bergelar profesor sekalipun, itu tidak akan mungkin membuat aturan yang sempurna dan baik begitu. Ya. Jadi kesempurnaan hanya milik Allah. Maka aturan yang terbaik itu tentunya harus datang dari yang telah menciptakan kita tentunya. Baik, hadirin rahimakumullah, tentu kita kembali ke tema bahwa pembelaan Islam ini tentu harus senantiasa kita gaungkan, harus senantiasa kita azamkan. Ya, tentu pembelaan ini juga harus membutuhkan ilmu. Artinya apa yang harus kita bela, harus seperti apa dan bagaimana. Tentu ini butuh ilmu juga. Bagaimana caranya? Ya salah satunya kita mengikuti kajian-kajian. Ya, insya Allah pada saat ini dengan hadirnya teknologi, dengan dibaliknya ada musibah, kita jadi mengenal berbagai banyak teknologi yang bisa dijadikan media kita untuk belajar. Salah satunya Zoom ini. Masya Allah luar biasa ya, banyak guru-guru kita, para kiai yang mengadakan kajian-kajian rutin lewat Zoom. Bahkan diinformasikan secara umum, bahkan bisa diakses dengan gratis. Ini luar biasa, ini kesempatan untuk senantiasa kita belajar begitu ya. Dan tentu belajar kita itu harus yang istiqomah, yang rutin. Yang kedua yang tak kalah pentingnya itu kita harus senantiasa ada di dalam kelompok jamaah. Kenapa? Karena salah satunya keuntungan kalau kita ada di dalam kelompok jemaah, kita bisa wattawassaw bihaq, wattawassaw bisob, bisa saling mengingatkan antar satu sama lain. Ruh kita itu terjaga, kebersamaan kita itu terjaga. Ketika kita hilaf, maka langsung ada yang mengingatkan. Ketika kita lupa, ada yang mengingatkan. Ketika tidak tahu, ada yang ngasih tahu. Ketika kita tidak tahu, ada tempat untuk bertanya. Ini pentingnya berjamaah, ruh berjamaah. Ya, jangan kalah sama mereka-mereka yang membenci Islam. Mereka pun sama melakukan jemaah, tetapi dasarnya bukan keikhlasan. Mungkin mereka kebanyakan ini udah jadi rahasia umum, dasarnya adalah materi. Kalau kita tidak, insya Allah ya. Jadi ruh kebersamaan ini akan senantiasa kita bangun di dunia ini dan mudah-mudahan menjadi hujah kita nanti di yaumil akhir. Satu sama lain bisa saling menolong. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi kebersamaan itu dicita-citakan bukan hanya di dunia tentunya ya. Masya Allah luar biasa. Kemarin juga salah satunya sebetulnya tanpa sengaja saya dan beberapa sahabat dari para asatid, para guru-guru rumah berkumpul di rumah salah satu sahabat kita di Ciparai, di Kopi Daeng. Tiba-tiba disidak oleh kiai, luar biasa itu ya. Tanpa diduga datang para kiai dari Cikampek, ada Kiai Jen ya, ada Kiai Roni Ruslan begitu. Ini luar biasa. Abu Hamzah ya. Jadi akhirnya alhamdulillah ruhnya itu terasa ya. Ketika kita bersama dengan para guru-guru berkumpul begitu ya. Walaupun tidak membahas terkait
agama, hanya ngobrol-ngobrol biasa, ngopi santai dan sebagainya, tetapi luar biasa. Ruh jamaah itu betul-betul terasa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa melaksanakan kajian bedah kapa itu offline ya. Mudah-mudahan kondisi wabah ini terus membaik, tidak ada lagi yang terkena positif baik itu di negeri ini ataupun di belahan negeri yang lainnya, sehingga kondisinya begitu bisa normal kembali. Karena bagaimanapun sehebat-hebatnya teknologi, maka pembelajaran atau silaturahmi yang terbaik itu adalah bertemu langsung. Ya, sehebat-hebatnya teknologi, silaturahmi terbaik itu adalah bertemu langsung. Maka jangan sampai dengan adanya teknologi kita menyampingkan bertemu langsung, talaki, ketika belajar talaki, karena belajar yang terbaik itu ya talaki, bertatap muka langsung ya. Apalagi kalau belajar Quran ya. Itu kurang efektif kalau online ya. Sebagaimana saya senantiasa belajar ke Ustadz Abu sepekan sekali untuk baca Quran, itu yang terbaik itu adalah bertatap muka langsung, karena hari itu langsung dibetulkan, hari itu langsung dikoreksi ya, luar biasa. Jadi kembali kepada tema kita pada sore hari ini. Ntar saya cek lagi, barangkali Ustadz Reja sudah hadir atau Ustadz Denny. Nanti Ustadz Reja atau Ustadz Denny apabila sudah hadir mohon diinformasikan. Belum ada ya. Baik, mungkin dari Ustadz Jajang atau Ustadz Nopal barangkali ada yang akan ditambahkan terkait bedah kapah kita pada edisi sore hari ini, edisi ke-221 ya, bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau tanggal 3 Desember 2021. Ini udah bulan Desember lagi, bentar lagi udah 2022 ya. Prediksi orang kafir Islam itu akan kembali bangkit antara 2020-2024. Jadi kurang lebih sebentar lagi ya, 2024. Maka kita harus optimis besok Islam akan tegak. Insyaallah. Kenapa? Ini salah satunya itu penting bagi kita untuk senantiasa menyampaikan terkait dakwah ini. Insya Allah apabila kita berjamaah maka masing-masing akan memberikan peran masing-masing. Ada yang memberikan menyampaikan dengan tetangganya ya, dengan sahabatnya, dengan keluarganya, menyampaikan terkait Islam ini, penerapan Islam, bagaimana Islam yang sesungguhnya dan sebagainya. Ada juga mungkin guru-guru kita yang senantiasa membersamai para kiai-kiai, luar biasa ya, berdiskusi dan sebagainya. Ada juga yang mereka membersamai, mendatangi para pejabat dan sebagainya, para tokoh-tokoh ya. Tentunya pada waktunya ketika semuanya sudah kembali paham terkait pentingnya penegakan hukum-hukum Allah di tengah-tengah kita ini, di kehidupan ini, tentu pada waktunya semua komponen-komponen itu akan bersatu, insya Allah ya, sebagaimana yang kemarin dilaksanakan oleh saudara-saudara kita kaum muslim. Mungkin siapa tahu di antara yang hadir sekarang ada yang hadir kemarin ya, luar biasa. Itu begitu sangat luar biasanya, dari berbagai kalangan, dari berbagai kelompok begitu ya, bisa bersatu. Itulah gambaran kaum muslim. Jangan dibentur-benturkan dengan perbedaan. Kalau perbedaan ada, tetapi persamaannya itu insya Allah jauh lebih banyak daripada perbedaan. Ya, kalau beda itu dibolehkan dalam Islam. Ya. Tidak harus sama semua, tentu ya. Ada perbedaan-perbedaan yang dibolehkan di dalam Islam. Insya Allah itu tidak menjadikan silaturahmi kita itu lantas jadi putus. Apalagi saling serang satu sama lain. Alhamdulillah ya. Ini kalau kaum muslim saling serang satu sama lain, maka yang bertepuk tangan itu adalah mereka-mereka yang ingin Islam itu hancur. Ya, mereka akan bertepuk tangan, mereka akan terbahak-bahak. Maka kita senantiasa harus mewanti-wanti hal seperti ini. Biasa. Baik, tafadhol barangkali dari Ustaz Jajang, ini saya hanya sebagai MC saja sebetulnya. Ustaz Jajang atau Ustaz Dian, Ustaz Nopal, kebetulan hari ini sedang kumpul-kumpul, barangkali ada yang akan ditambahkan terkait bedah kapah edisi kita pada sore hari ini. Atau Ustaz Abu, informasinya lagi perjalanan ya. Atau dari hadirin yang hadir, rahimakumullah yang lainnya.
Tapadal barangkali ada yang akan ditambahkan, ada yang perlu ditanyakan. Insya Allah yang hadir di sini juga banyak para guru-guru kita, bisa kita mintai jawaban-jawaban dari yang kita tanyakan. Nah ini alhamdulillah sudah ada yang bertanya ini. Insya Allah ada Ustadz Jajang, Ustadz Nopal, Ustadz Dian, Ustadz Abu ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, kenapa aksi bela Islam 212 berkumpul begitu damai dan kondusif, tapi kenapa dari pihak pemerintah responnya kurang baik kepada aksi 212 dan sebagian dari saudara seakidah pun ada yang kurang suka dengan aksi ini. Nah, ini ada pertanyaan ini terkait aksi 212. Maka padahal mungkin dari Ustadz Jajang ada yang bisa menanggapi dari pertanyaan ini. Hai. Kenapa ini? Oh siap Pak. Saya Jajang lagi mengkondisikannya luar biasa ini. Ini terkait aksi yang kemarin ya. Memang faktanya memang kemarin kita melihat di beberapa berita begitu ya. Yang hadir itu memang tidak sebanyak seperti aksi sebelum-sebelumnya, tetapi kalau dilihat lumayan cukup banyak juga kalau saya lihat. Dan yang anehnya itu, yang lucunya begitu ya, sudah kita melaksanakan berkali-kali itu tidak pernah ada kegiatan aksi 212 sampai rusuh, ya. Kecuali ada provokator, itu beda lagi, ya, beda lagi, ya. Itu tidak pernah ada. Nah, tetapi respon ya yang kita lihat dari aparat itu menurunkan begitu sangat luar biasanya ya personil ya. Bahkan bersenjatakan lengkap seolah-olah mau ada huru-hara dan sebagainya ya, bawa senjata raras panjang begitu, bahkan sebagaimana yang pernah kita saksikan begitu ya, kayak mau perang begitu. Bahwa padahal kaum muslimin ke sana itu hanya untuk berkumpul saja, hanya melaksanakan reuni, tidak ada yang akan bawa senjata. Berbeda halnya di tempat lain di negeri ini yang jelas-jelas membawa senjata, jelas-jelas merongrong, jelas-jelas ingin memisahkan, jelas-jelas membunuh, bahkan membunuh aparat sekalipun. Apakah perlakuannya sama dengan yang kita saksikan ketika reuni itu? Ya, ini luar biasa ya. Ini mudah-mudahan menjadi ini kepada kaum muslim dan kepada masyarakat negeri ini ya secara umumnya fakta ya. Bahkan Islamfobia itu sudah merasuki kepada mereka. Jadi mereka banyak kekhawatiran yang tidak perlu begitu ya. Karena insya Allah Islam itu damai dan mencintai kedamaian. Ya. Baik, Tapadal Ustaz Jajang akan menanggapi dari pertanyaan tadi. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengisi berkaitan dengan para pengisi mungkin yang barangkali ada hal yang menjadikan guru-guru kita tidak bisa hadir. Oleh karena itu saya coba ingin sedikit sampaikan berkaitan dengan apa materi ataupun ya bedah kafah edisi pekan ini ya, edisi ke 221, yang mana insyaallah sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada momentum yang luar biasa, momentum
di mana setiap tahun khusus tepat di tanggal 2 Desember ini kita semua bersama-sama telah mengetahui bersama ada aksi bela Islam di mana ribuan jutaan bahkan terakhir tepat puncaknya ada yang mencatat hampir 13 juta ya hadir tumpah ruah kaum muslimin di ibu kota Jakarta. Ini bukan sesuatu yang hal yang biasa, karena yang menggerakkan mereka, yang mendorong mereka bukan perkara yang sifatnya semata, tetapi perkara yang memang bermula dari sebuah keyakinan dan sebuah dorongan akidah yang menancap pada diri umat Islam, sehingga mereka melakukan pembelaan, begitu ya. Nah baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa aksi 212 ini atau aksi bela Islam ini telah menjadi sejarah, tentunya telah menjadi sejarah besar bagi umat Islam ya, khusus negeri ini, karena aksi tersebut yang beberapa kali diselenggarakan, gitu ya, pernah diikuti oleh sekitar 7 juta orang ya hadir, 7 juta orang Muslim dari berbagai latar belakang, begitu ya. Bahkan ada yang mencatat yang terakhir terbesar itu tahun berapa? 2000, hampir 13 juta ya, kalau tidak salah. Nah, bahkan aksi ini juga dihadiri juga oleh sebagian non-muslim gitu ya. Nah, bahkan aksi 212 ini juga atau aksi bela Islam tersebut ini terbukti telah menunjukkan bahwa umat Islam tentunya dapat bersatu ya. Sekaligus di sini menunjukkan bahwa masih memiliki yang namanya vitalitas yang luar biasa, masih memiliki kekuatan yang luar biasa gitu ya dalam membela agamanya. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka tentunya karena ini didasari karena atas dasar pembelaan terhadap agamanya, pembelaan terhadap dinnya, maka ini wajib untuk dilanjutkan oleh siapa? Oleh kita umat Islam, ya. Nah, tentunya pembelaan terhadap Islam ini wajib terus dilanjutkan. Bagaimana bentuknya? Bagaimana langkahnya? Ya, hal ini tidak boleh kita kendor, begitu ya, tidak boleh kita kendor, di mana pembelaan itu tidak boleh dibatasi oleh waktu dan momen. Jadi pembelaan terhadap din kita, pembelaan terhadap Islam itu tidak boleh dibatasi dengan waktu dan momen, atau seperti aksi atau sekedar reuni, begitu ya. Nah, oleh karena itu harus dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan sepanjang waktu, begitu ya. Nah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, di mana para pembenci Islam itu akan mereka senantiasa terus-menerus untuk melakukan permusuhan terhadap siapa? Terhadap Allah dan Rasul-Nya. Terhadap Allah dan Rasul-Nya, terhadap Al-Quranul Karim. Mereka akan senantiasa melakukan ya melakukan permusuhan terhadap Allah, Rasul, dan Al-Quran. Tentu dengan berbagai cara, begitu ya. Tangan mereka yang akan terus-menerus tidak pernah berhenti. Di sini mereka memerangi kaum muslimin. Mereka baru puas, begitu ya, dalam Al-Quran, mereka baru puas apabila kaum muslimin ini telah berbalik arah kepada apa? Kepada kekafiran. Dan mereka akan merasa puas jika kaum muslimin telah meninggalkan Islam, lalu berbalik memusuhi Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum." Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 217, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum. Mereka wa la yazaluna yuqatilunakum. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang kafir. Mereka akan terus-menerus yuqatilunakum, memerangi kalian hatta yaruddukum, hingga mereka ini berhasil. Yaruddukum, mengembalikan kalian ya dari agama kalian, gitu ya. Mengembalikan kalian dari agama kalian, andinikum inistata'u, ya, jika saja mereka mampu. Nah, oleh karena itu ini menegaskan ya pembelaan kepada Al-Quran, pembelaan terhadap Rasul-Nya, pembelaan terhadap Allah juga harus terus-menerus kita lakukan. Ya,
Memang benar gitu ya, Islam ini adalah agama yang mulia, din yang sempurna. Bahkan kemuliaan Islam ini tidak akan berkurang, kemuliaan Islam tidak akan pernah berkurang karena didustakan ya dan dimusuhi oleh manusia. Nah, ini perlu perlu kita pilahkan begitu ya. Terkadang kita sering mendengar statement orang-orang Islam itu sudah sempurna, tidak perlu dibela ya. Nah, ini jelas atau Allah itu tidak perlu ditolong begitu ya. Nah, ini jelas ini sesuatu yang harus kita pisahkan. Ini semua adalah ranah akidah gitu ya. Ranah keyakinan, ranah keimanan gitu ya. Namun yang namanya membela dan menjaga kemuliaan Islam ini adalah ranah amal begitu ya. Ini ranah amal ya, sebagaimana ranah amal diri kita sebagai seorang muslim gitu ya. Nah, tentunya keliru gitu ya. Jika ada keyakinan akan kemuliaan Islam malah menghalangi gitu ya, malah menghalangi kita untuk menjaga dan membelakan kepada kita semua untuk menjadi para penolong Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk menjadi para penolong agama Allah sebagaimana ayat yang mafhum yang sering kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jadilah kunu ansarullah, jadilah kalian para penolong-penolong agama Allah. Ini bermakna kalau kita lihat penjelasan para mufassirin ya, Ibnu Katsir saja, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini berkaitan dengan apa? Yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Siapa yang Allah perintahkan? Orang-orang beriman, hamba-hambanya yang mukmin. Untuk apa? Agar mereka menjadi penolong Allah, ya, agar mereka menjadi penolong Allah dalam seluruh keadaan. Apa saja? Baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, dengan jiwa dan harta mereka. Nah, ini ayat yang menjadi dasar bagi kita agar kita senantiasa menjadi pembela agama Allah. Tidak terbatas dengan ruang dan waktu, dengan momentum, tapi kita selalu menjadi para penjaga agama Allah. Menjadi pembela agama Allah, menjadi penjaga Islam yang terpercaya. Harisan aminan. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita lihat juga tafsir dalam penjelasan ayat tersebut disampaikan oleh para ulama pun juga sama. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Al-Nawawi Al-Bantani, begitu beliau mengatakan bahwa jadilah penolong Allah, bermakna jadilah penolong agamanya, itu maksudnya. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui bersama, yang kita perlu pahami bersama, bahwa membela agama, membela Allah dan Rasulnya dan Al-Quran, tentu ini harus kita lanjutkan ya, tidak hanya terbatas dengan momentum ruang dan waktu, apalagi ya hanya sebatas reuni, tapi kita terus menjadi pembela agama Allah. Allah itu sebagai pengantar, mungkin barangkali nanti ada yang ingin menambahkan sedikit prolog di awal berkaitan dengan buletin kafah gitu ya, yang dibahas dalam edisi kali ini. Enggak, mungkin barangkali sudah ada Ustaz Denny atau yang sudah hadir Ustaz Reza sebelumnya. Enggak, Ustaz? Masih belum, Ustaz, ya. Terkait tadi pertanyaan dari Ustaz Fandi. Nah, boleh deh. Pertanyaannya Kenapa ditanya Ustaz, kenapa aksi bela Islam betul berkumpul begitu damai dan kondusif, tapi kenapa dari pihak? Ya, betul. Nah, ya, jadi kan ini berawal. Ini semua berawal dari ini ya, penistaan, penghinaan oleh orang yang memang ya, dia itu ya orang kafir dan dia berada di kekuasaan ya. Nah, ketika gelombang di tengah-tengah umat ya menuntut keadilan, siapapun yang dia itu menistakan agama, maka wajib begitu ya dihukum begitu ya. Nah, maka umat ini kan menyuarakan agar keadilan ditegakkan begitu ya, tidak pandang bulu ya, baik itu dia ini rakyat ataupun pejabat. Nah, apalagi ini dilakukan secara berani, terang-terangan, terbuka begitu ya, di orang banyak, di publik begitu ya. Ini jelas menyulut kaum muslimin, nah, sehingga kaum muslimin itu
beberapa kali melaksanakan aksi membela dinnya, karena jelas apa yang dikatakan oleh tadi ya orang kafir tersebut begitu ya, jelas itu menistakan Al-Qur'an begitu ya. Nah, tentunya kita sebagai orang yang beriman tidak boleh ketika ada din kita dihinakan kita diam. Bahkan para ulama mengatakan manistugdiba, ya, siapa yang diam ya ketika agamanya dihinakan, nah, maka dia seperti apa? Keledai. Nah, dia manistugdiba, siapa yang dia itu dibuat marah tapi dia tidak marah, nah, maka dia seperti ya keledai gitu. Nah, oleh karena itu ya ketika tadi apa namanya yang bergerak adalah umat Islam ya, sehingga tadi orang kafir ini dia berada di kekuasaan, ya maka tadi orang-orang yang ada di sekitarnya mereka berupaya bagaimana agar orang ini bisa tetap istilahnya tidak kena hukum gitu ya. Nah, sehingga akhirnya terjadilah tadi apa namanya pembelaan oleh pihak rezim pun gitu ya, menyelamatkan orang kafir ini gitu ya. Orang kafir ini Ahok. Nah, akhirnya berhasillah ya, karena umat Islam terdorong ya, umat Islam melakukan aksi, akhirnya dia gagal menjadi apa namanya penguasa begitu ya di ibu kota begitu ya. Inilah yang menjadi sesuatu di pandangan ya musuh-musuh Islam ataupun ya orang-orang yang membenci Islam ya sebagai tadi kekalahan mereka. Nah, sehingga ya ketika umat Islam itu terus menyerukan keadilan, ya mereka senantiasa tadi membuat berbagai macam hal agar ya tadi gerakan umat Islam ini bisa mereka hadang, bisa mereka hentikan gitu ya. Nah, maka jelas gitu ya, ketika umat Islam itu bergerak, ya mereka akan senantiasa tadi dihadang. Apalagi ya dengan berbagai macam hal yang memang hari ini kita bicarakan kembali, begitu ya, bagaimana sikap represif rezim terhadap ya kaum muslimin, terhadap para aktivis dan sebagainya. Hal ini ya sejalan dengan kepentingan mereka. Intinya ketika kepentingan mereka itu terusik begitu ya, ketika mereka ini mentuhankan nafsu syahwat dunia semata, ingin kekuasaan dan sebagainya, mereka menjadi kepanjangan para penjajah gitu ya. Nah, ketika ada suara umat Islam yang menyuarakan perubahan gitu ya, menjelaskan kebobrokan sistem hari ini gitu ya. Nah, ini jelas sedikit mengusik posisi mereka. Oleh karena itu ya, mereka senantiasa menghadang kaum muslimin dengan berbagai macam hal agar kaum muslimin tidak bersuara, agar kaum muslimin ini ya tidak bisa mendapatkan ruang di negeri ini gitu ya. Sehingga dengan berbagai macam cara ya, ketika ada aksi-aksi atau ada yang kritis terhadap mereka, ya sengaja mereka buat sesuatu yang bisa menstigmakan sesuatu itu, ataupun ya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin sebagai sesuatu yang negatif begitu ya, yang mana mereka jelas ingin memecah belah kaum muslimin dengan membuat apa namanya kelompok-kelompok di tengah-tengah kaum muslimin begitu ya. Dicaplah Islam radikal, dicaplah lain sebagainya, dicaplah tidak demokrasi, ya tidak apa namanya, dia bukan muslim yang moderat dan sebagainya begitu ya. Ini kan semua sejalan dengan apa yang menjadi plan conference ataupun rencana barat untuk memecah belah kaum muslimin. Sehingga tadi ketika ada aksi tengah kaum muslimin senantiasa tadi dihadang dengan berbagai macam stigma dan sebagainya, dihalang-halang. Wallahu alam. Itu mungkin saat ini sudah ada ya? Nah, enggak. Wallahu alam. Ada, baik. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Jajang atas pemaparannya, luar biasa. Alhamdulillah
Udah hadir nih guru kita, Ustaz Dani. Ustaz Dani sehat, Ustaz Dani? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apaan nih? Iya. Hal teknis. Menuju di luar pintunya. Oh, di Sumedang. Oh, Sumedang ya. Siap-siap. Mohon mangga Ustaz Dani manawi aya nu bade didugikeun terkait buletin KP kita sore hari ini. Tapadahal Ustaz Dani langsung aja mungkin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Ustaz Jajang terkait dengan kewajiban kita untuk membela agama ini. Ya, jadi membela Allah itu bermakna membela Islam, ya, bermakna juga membela baginda Rasulullah SAW, jadi membela Al-Quran. Artinya ini juga mesti kita pahami bahwa bentuk pembelaannya itu adalah sebagaimana yang memang dicontohkan oleh baginda Nabi dan para sahabat. Bagaimana kita memperhatikan ya, perjuangan ketika membela Rasulnya, gitu. Nah, maka kita bisa memperhatikan bagaimana dan keistiqomahan yang ada pada diri para sahabat, ya, yang menapaki dakwah yang sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana hal ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan, ya, sebagai kaum muslim di dalam bentuk pembelaan ini. Maka ketika kita memperhatikan bagaimana sekarang Al-Quran dicampakkan, begitu ya, isinya, ya, hukum-hukumnya yang ada di dalamnya, nah itu tidak diterapkan pada saat ini. Hal yang harus kita lakukan adalah bentuk pembelaannya itu adalah bagaimana kita mengembalikan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup manusia, ya. Ya, tentunya bagi kaum muslim ini adalah merupakan perkara yang sangat penting gitu di dalam kehidupannya. Nah, maka ada hal yang tentunya kita mengikuti, ya, bagaimana ketika Al-Quran ini bisa diterapkan secara sempurna, ya, Islam ini bisa diterapkan secara kafah, tidak tidak menggunakan jalan-jalan lain kecuali jalan yang memang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dengan upaya seperti itu, bentuk pembelaannya adalah bentuk pembelaan yang tepat, gitu. Nah, kalau misalnya bentuk pembelaannya itu yang mungkin dengan menggunakan jalan-jalan yang lain, ya, apakah dengan jalan demokrasi, gitu kan, maka kita bisa perhatikan, ya, sampai saat ini, ya, Islam parlemen itu nyaris kan kita bisa katakan ya, kita bisa mendapati itu dikalahkan, ya, dikalahkan suara-suara itu, dikalahkan perjuangan tersebut, ya, pembelaan itu dengan mekanisme demokrasi yang yang mengusung
suara terbanyak adalah suara Tuhan, atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Gitu. Sehingga ketika kita mengusung Islam, ya, membela Islam di dalam bingkai demokrasi, maka rasa-rasanya sulit kita untuk mendapati bahwa Islam itu bisa dimenangkan. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menapaki apa jalan yang memang telah dicontoh adalah baginda Nabi SAW yang dilanjutkan oleh para sahabat ketika membela Islam ini, ketika membela Allah dan Rasulnya, gitu. Nah, sebagai contoh misalnya, ketika ada yang menghina baginda Nabi SAW pada saat ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai kaum muslim? Ya, sementara kalau dalam Islam jelas hukumannya, gitu. Nah, maka agar berbagai penistaan, ya, kemudian berbagai upaya untuk mendiskreditkan, ya, Islam dan kaum muslim itu bisa ya, atau kemudian bisa hanya dengan diterapkan Islam ini secara kafah. Dan penerapan Islam secara kafah ini tidak mungkin kalau menggunakan jalan demokrasi atau kemudian jalan-jalan yang lain, ya, kecuali dengan suatu sistem yang memang sudah diwariskan, ya, untuk kita, yakni sistem khilafah, di mana dengan sistem ini Islam bisa diterapkan secara kafah dan berbagai hal yang itu merupakan perwujudan dari keimanan kita di dalam membela agama ini, di dalam membela baginda Nabi SAW, itu bisa terwujud manakala kita memperjuangkan institusi yang mampu, yang dapat menerapkan Islam secara kafah, sehingga dengan diterapkannya Islam secara kafah ini, maka hukum-hukum berkaitan dengan hal tersebut itu bisa kita laksanakan. Sekali lagi bahwa kita pada saat ini tengah memperjuangkan hal ini, dan kita tentunya memohon kepada Allah agar kita, ya, umat Islam diteguhkan, ya, para pejuang Islam itu diteguhkan, ya, keimanannya dikokohkan kedudukannya, sehingga dengan semakin kokoh, ya, dan juga kekeh, ya, perjuangan kita menapaki thariqah dakwah Rasulullah SAW ini bisa segera terwujudnya atau kemudian diturunkannya pertolongan Allah bagi kita semua. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Dani atas pemaparannya, luar biasa. Maka tafadhol pada para hadirin rahimakumullah, barangkali ada yang akan ditanyakan atau perlu didiskusikan, tafadhol. Baru ada satu pertanyaan tadi Ustaz terkait ini kenapa aksi 212 yang memang sudah berkali-kali dilaksanakan tertib, tetapi pengamanan dari aparat itu seolah-olah berlebihan begitu. Itu pertanyaan tadi. Mungkin dari Ustaz Dani ada yang akan ditanggapi dari pertanyaan yang tadi, mungkin barangkali ada yang akan ditambahkan. Kenapa dari pihak pemerintah itu responnya terhadap 212 itu sepertinya begitu berlebihan begitu ya, padahal sudah terbukti berkali-kali kegiatan ini berjalan dengan damai begitu ya, tidak ada kegiatan rusuh atau apa begitu ya. Baik, tepat mungkin dari Ustaz ini ada yang ditanggapi? Ya, memang kalau kita perhatikan sebenarnya kan kegiatan yang
mengundang atau kemudian mendatangkan massa banyak atau massa besar ini kan tidak hanya aksi 212 gitu ya, yang berlangsung dengan damai, dengan punya tujuan yang jelas. Ya mungkin misalnya kalau orang yang suka nonton bola juga kan sekarang udah bisa ya, nonton bola, itu kan bareng-bareng datang ke sana dan sebagainya seperti itu, atau konser dan lain sebagainya seperti itu. Nah, akan tetapi ya kita bisa perhatikanlah bagaimana sikap yang berbeda. Nah ini tentunya ya kita perlu sampaikan gitu, kenapa kok sikapnya berbeda gitu, karena mestinya ya sama mendatangkan massa ya sama juga gitu kan sikapnya gitu. Kalau misalnya diperkenankan ya kemudian juga yang lainnya juga diperkenankan ya seperti itu, apalagi kemudian menyampaikan aspirasi itu kan memang dilindungi oleh undang-undang gitu. Jadi tidak ada salahnya kita menyampaikan, apalagi menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan, itu kan hal yang ya kita bisa contohkan ya ketika aksi 212 mulai dari 1, 2 ya, dan seterusnya itu tidak ada anarkis gitu ya yang terjadi di sana gitu ya. Kalau misalnya ada insiden-insiden kecil itu ya karena ya kita tahulah kondisinya waktu itu seperti apa. Tapi intinya bahwa kaum muslim ya yang mayoritas penduduk negeri ini ketika menyampaikan aspirasinya, ketika ingin menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya ya yang memuncah terkait dengan keimanan dia ya, untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan syariat Islam, ya, kemudian juga membela nabinya, membela Islam ini, maka mestinya ini direspon baik gitu, oleh siapapun termasuk aparat gitu. Karena aparat juga kan kebanyakan mungkin Muslim ya. Cuman ya itu tadi, memang yang jadi kendala kita pada saat ini adalah bahwa seringkali kaum muslim terkooptasi pemikirannya dengan pemikiran-pemikiran asing. Pemikiran-pemikiran yang itu berasal dari ideologi kapitalisme sekularisme atau sosialisme komunisme gitu. Sehingga ketika dia menyampaikan gagasan pikirannya itu berdasarkan ideologi tersebut ya, meskipun dia mungkin mengaku muslim. Maka inilah yang kemudian terus kita dorong ya, agar semua yang memperjuangkan tegaknya Islam ini untuk bahu-membahu ya dengan berbagai potensi yang ada untuk terus melakukan dakwah ini ke berbagai elemen masyarakat gitu, termasuk juga kepada para aparat gitu ya. Kita tetap memiliki memiliki harapan yang besar gitu. Memiliki harapan yang besar suatu saat nanti ya ketika kita ingatkan ya berkaitan dengan keimanannya gitu, walaupun mungkin keimanannya sebiji darah masih ada gitu seperti itu, mudah-mudahan itu suatu saat itu bermanfaat gitu ya di saat-saat genting gitu, kemudian mereka berbalik membela Islam ini ya. Kita tetap kita sampaikan gitu kan, kita juga nggak tahu kondisi ke depan seperti apa, tapi yang jelas kita tengah menapaki jalan dakwah Rasulullah SAW, dan semoga hal ini merupakan perkara yang bisa menghantarkan kepada keberhasilan, kemenangan, dan juga tentunya kita berharap pertolongan Allah segera diberikan kepada umatnya. Allah a'lam. Baik, alhamdulillah. Jazakallah bisa ada nih tanggapannya. Jadi poin penting yang disampaikan oleh guru kita sore ini adalah jangan berhenti dakwah gitu ya. Sampaikanlah kepada siapapun, kapanpun.
Karena suatu saat siapa tahu tadi ya disampaikan, justru mereka bisa jadi saat ini terlihat menyerang begitu ya dengan baju besinya dan sebagainya. Siapa tahu mudah-mudahan Allah Maha membulak-balikan hati mereka. Siapa tahu justru suatu saat mereka bergabung dengan kita sama-sama menegakkan agama ini. Walau alam bisawab ya. Memang luar biasa ya. Dakwah ini membuktikan ya. Ini ada dua momen sebetulnya. Sebagaimana kita ketahui, mungkin udah berjalan beberapa tahun dari beberapa tahun yang lalu. Banyak para guru-guru kita, ulama kita dicap teroris, kemudian ditangkap. Padahal kita tahu guru kita itu hanya menyampaikan kebenaran, hanya dakwah begitu ya, tidak membawa senjata. Tapi di balik satu sisi ada di daerah lain yang jelas-jelas membawa senjata, membunuh dan sebagainya, justru dianggap saudara, dirangkul sebagai saudara. Ya, ini kejadian ini bisa kita ambil hikmah. Bagaimana bagi orang-orang penguasa saat ini, bagi rejim, bagi orang-orang kapitalis, dakwah pemikiran itu jauh lebih berbahaya bagi mereka daripada mereka menghadapi orang-orang yang bersenjata. Ya, mereka itu jauh lebih kita itu jauh lebih ditakuti oleh mereka. Para pendakwah itu jauh lebih ditakuti oleh para penguasa, oleh rejim ketimbang mereka-mereka yang membawa senjata. Itu ini jangan dianggap sepele. Ini pesan dari guru kita, jangan dianggap sepele begitu ya. Dakwah itu sampaikan. Insya Allah selain itu adalah kewajiban juga insya Allah menjadi amal jariah bagi kita dan bisa menjadi hujah nanti di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang membela din ini, membela agama ini. Sehingga mudah-mudahan Allah pun memberikan kesempatan kepada kita bisa menyaksikan tegaknya daulah Islam, tegaknya hukum-hukum Islam secara menyeluruh, secara kapal di muka bumi ini. Sehingga kita betul-betul bisa menyaksikan bagaimana indahnya di dalam sistem Islam. Jadi bukan hanya membaca kitab-kitab bagaimana sejarah Islam dulu begitu ya, tetapi kita mudah-mudahan Allah beri kesempatan juga bisa merasakan indahnya di dalam naungan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, hadirin rahimakumullah, barangkali ada yang mau ditambahkan dulu dari Ustaz Denny atau Ustaz Jang, barangkali ada yang akan ditambahkan dulu sebelum kita tutup. Ya, dicekap. Baik, alhamdulillah kebetulan ini Ustaz Jang juga hari ini lagi ada agenda mungkin lagi sibuk gitu ya. Mohon maaf ya, kemarin saya lupa mau ngebantu Ustaz Jang, jadi tidak bisa hadir ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dalam dakwah ini dan kami senantiasa mengajak pada seluruh jemaah untuk senantiasa meng-share ya informasi-informasi kajian-kajian dakwah termasuk buletin termasuk bedah kapah kita yang insya Allah akan senantiasa kita laksanakan setiap Ahad sore. Silakan di-share informasinya gratis begitu ya, tidak usah bayar begitu. Informasikan, mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semuanya, menjadi pahala begitu insya Allah ya, dan menjadi kita semakin banyak yang akan mendapatkan kebaikan ya dari kajian-kajian kita seperti ini. Kemudian selanjutnya juga insya Allah ya kita ada grupnya ya, baik itu di grup WA ataupun ada di YouTube ya. Insya Allah ini link ini senantiasa akan direkam kemudian akan di-share di YouTube. Sewaktu-waktu kita akan membuka kembali linknya, bisa begitu, dan jangan lupa untuk subscribe begitu ya, untuk like, sehingga mudah-mudahan semakin banyak yang akan mendapatkan kebaikan dari kajian-kajian kita. Baik, kita akhiri saja kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada jamaah rahimakumullah yang pada sore ini yang bisa hadir. Insya Allah hanya Allah lah yang akan membalas segala pengorbanan kita, baik harta, tenaga, ataupun waktu ya yang sudah diluangkan. Insya Allah semuanya akan bernilai pahala di sisi Allah dan tentunya akan bernilai kebaikan. Ilmu kita semakin bertambah ya. Kalau yang sudah paham berarti semakin kuat begitu ya insya Allah. Kita tutup kajian kita pada sore ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Dani dan kepada Ustaz Jajang yang bisa mengisi pada kesempatan hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fiik.